Selamat malam anak-anak semua. Selamat malam Ibu. Malam Ibu. Selamat malam anak-anak semua. Selamat malam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Oke, puji Tuhan. Anak-anak sekalian, berharap di pandemi COVID-19 ini, anak sekalian mengikuti protokol yang ada. Baik Ibu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada Halo, malam anak-anak. hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anak Billy. Baik, mungkin dari anak-anak semua ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu Bu. Halo, anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar virus. Halo adik-adik. Mungkin anak-anak sekalian pernah dengar virus atau Pernah Ibu. Pernah Bu. Oke. Virus adalah agen. Oke. Virus adalah agen infeksi kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Atau virus itu merupakan organisme parasit yang ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Oke, anak-anak, virus juga terbagi atas beberapa. Virus ini memiliki ciri dan struktur yang sangat berbeda sama sekali dengan organisme lain. Karena virus merupakan satu sistem yang paling sederhana dari seluruh sistem genetik. Nah, virus ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, parasit intraseluler obligat, yang virus memiliki kisaran inang. Yang ketiga, virus tidak memiliki enzim metabolisme. Dan yang keempat itu, setiap virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Yang berikut itu, nama virus hanya tergantung dari asam nukleat yang menyusunnya atau materi partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan juga virus RNA. Yang terakhir itu, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan taksonomi lainnya. Baik, anak-anak, yang berikut itu struktur virus. Nah, struktur virus ini terbagi atas 3 bagian. Walaupun virus ini memiliki berbagai ukuran dan bentuk merek, memiliki motif struktur yang sama. Jadi, struktur virus ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu kapsida, yang kedua kapsomer, dan yang ketiga itu struktur tambahan lainnya. Jadi, kapsida ini merupakan lapisan pembungkus DNA atau RNA. Kapsida ini juga dapat berbentuk helix atau batang. Lalu yang kedua itu kapsomer. Kapsomer ini adalah
subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit. Jadi kapsomer akan bergabung membentuk kapsida. Misalnya virus mozaik, tembakau yang memiliki kapsida helix atau batang yang kaku dan tersusun dari 1000 kapsomer, namun dari satu jenis protein saja. Dan yang ketiga itu struktur tambahan lainnya. Jadi struktur tambahan lainnya itu yaitu selubung virus yang menyelubungi kapsida dan berfungsi untuk menginfeksi inangnya. Yang berikut itu perkembangbiakan virus. Jadi perkembangbiakan virus sering disebut dengan replikasi atau sintesa protein virus, di mana protein adalah materi genetik dasar yang menunjukkan kehidupan. Nah, perkembangbiakan virus ini terbagi atas dua bagian, yaitu siklus Lilly dan siklus lisogenik. Nah, siklus lisis ini adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ini merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, faga berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Nah, integrasi ini disebut dengan profaga. Yang berikut, bahaya virus bagi kehidupan. Nah, bahaya virus bagi kehidupan ini juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, virus yang bermutasi. Yang kedua, penyebaran virus. Dan yang ketiga itu penyebaran atau diseminasi penyakit virus dari satu populasi terisolasi yang berukuran kecil dapat menyebabkan epidemik yang luas. Yang berikut, manfaat virus bagi kehidupan. Jadi, manfaat virus bagi kehidupan itu terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama itu antibakteri, yang kedua pembuatan insulin, dan yang ketiga itu pembuatan vaksin. Jadi, antibakteri ini dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu. Misalnya, bakteri pengganggu pada produk makanan ikan. Lalu yang kedua, pembuat insulin. Nah, virus penyebab kanker dapat disangkutkan bersama gen-gen penghasil insulin ke bakteri, sehingga bakteri tersebut berbaik dengan cepat dan siklus memproduksi insulin atau zat lain. Yang berikut itu penyakit yang disebabkan virus. Jadi, virus dalam hidupnya itu sangat bergantung kepada sel inangnya. Jadi, sel inang yang terinfeksi dalam hidupnya akan tergantung metabolisme kehidupan atau dapat dikatakan penyakit. Jadi, penyakit yang disebabkan virus itu terbagi atas 3 bagian, yaitu penyakit pada tanaman, penyakit pada manusia. Jadi, penyakit pada tanaman ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu mozaik, burik kuning, dan kerdil. Jadi, mozaik ini disebut mozaik karena pada tanaman yang terinfeksi, contohnya itu tomat, labu, dan tembakau, itu menunjukkan bercak-bercak pada daunnya atau buahnya. Misalnya,
mozaik pada tanaman tembakau yang disebabkan tanaman diserang virus tembakau mozaik, virus atau TMV. Yang kedua itu burik kuning. Jadi burik kuning menyerang pada tanaman padi dan aster melalui plasmodemata sehingga menyebar ke seluruh tubuh tanaman. Yang berikut itu kerdil. Jadi tanaman yang terserang virus to grow, pertumbuhannya akan terhambat sehingga tampak kerdil. Ini yang menyebabkan penyebarannya oleh pengantaran serangga werang, werang coklat, dan werang hijau berpindah dari tanaman ke lainnya. Yang berikut itu penyakit pada hewan. Jadi penyakit pada hewan itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu glioma penyebar tumor, dan yang kedua Newcastle disease atau NCD yang menyerang sistem saraf pada ternak unggas, misalnya ayam. Dan yang ketiga itu rabies. Rabies yang dapat menyerang pada anjing, kucing, rekun, serta monyet. Dan yang terakhir itu adenovirus. Adenovirus ini penyebab penyakit saluran pernafasan. Yang berikut penyakit pada manusia. Penyakit pada manusia yang pertama itu AIDS atau HIV. Nah, yang kedua hepatitis, dan yang ketiga itu demam berdarah, dengue atau DBD. Yang keempat influenza. Yang kelima SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akuat. Smallpox atau cacar. Jadi AIDS ini atau HIV ini merupakan virus yang menyebabkan suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Hepatitis B ini virus yang berkembang di dalam jaringan hati sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sel-sel hati. Dan demam berdarah atau dengue ini dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. AIDS, AGPT menunjukkan panas tinggi mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini. Mungkin dari anak-anak yang mengerti materi yang Ibu sudah sampaikan, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Halo anak-anak. Ya, Ibu. Halo Ibu, pas Bu. Mengerti, Ibu? Oke, baik. Ngerti Bu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu sudah kirimkan materinya di classroom. Jadi anak-anak sekalian tolong mendownload materi yang Ibu sudah kirim di classroom.
agar anak-anak pelajari, karena minggu depan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan oh ya, Ibu lupa, Ibu juga sudah kirimkan tugas kelompok untuk anak-anak sekalian. Jadi, anak-anak sekalian tolong kerjakan tugas yang Ibu sudah kirimkan di classroom. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Oke, Ibu siap-siap. Pertemuan kita sampai di sini. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Halo? Halo? Halo, Ya, Bu. Ibu. Ke kelas. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Halo? Ya, Ibu. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin ketua kelas atau anak Leni. Baik, Ibu. Baik, teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Leni. Pertemuan kita sampai di sini saja ya. Baik, Jadi Ibu. Ya, Ibu. anak-anak tolong belajar, karena minggu depan kita melanjutkan pelajaran kita akan kuis. Baik, Ibu. Selamat sore. Baik, Ibu. Sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Ibu.